Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sibagiki dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro dengan NIM 2305080006. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi transistor BJT. Transistor BJT atau bipolar junction transistor ini merupakan komponen elektronika yang memiliki 3 terminal, yaitu terminal emitor, terminal base atau basis, dan juga terminal kolektor. Transistor BJT ini sendiri umumnya digunakan sebagai penguat arus listrik atau saklar yang dikendalikan oleh arus masukan atau input pada BJT. Untuk selanjutnya, transistor BJT ini sendiri memiliki 2 tipe jenis yang berbeda, yaitu tipe PNP dan juga tipe NPN. Untuk tipe PNP, untuk terminal emitor dan juga terminal kolektor ini sendiri dibuat dengan bahan semikonduktor bertipe P, dan untuk yang terminal basis ini dibuat dari bahan semikonduktor bertipe N. Untuk yang tipe NPN, untuk terminal emitor dan juga terminal kolektor ini sendiri dibuat dengan bahan semikonduktor bertipe N, dan juga untuk terminal basisnya dibuat dengan bahan semikonduktor bertipe P. Untuk transistor PNP ini sendiri emitornya memiliki arah panah ke dalam. Ini ke dalam. Dan juga untuk yang NPN ini untuk emitornya memiliki arah panah keluar atau keluarannya ini. Untuk transistor NPN ini sendiri arus ini mengalir ke arah basis atau ke dalam ya. Ini ke sini, ke dalam basis, ke arah basis. Untuk yang PNP arus ini mengalir keluar dari basis. Ini emitornya terus keluar dari basis. Untuk prinsip kerja dan pengenalan kaki-kaki transistor BJT. Untuk kaki terminal ini sendiri yaitu kaki emitor. Emitor adalah ini lapisan semikonduktor yang menghasilkan pembawa muatan elektron atau hole yang akan mengalir melalui transistor. Dan untuk yang tengah ini adalah kaki base atau basis. Itu lapisan semikonduktor yang mengontrol aliran pembawa muatan dari emitor ke kolektor. Untuk yang ini kaki kolektor, itu lapisan semikonduktor yang menerima pembawa muatan dari emitor dan menghasilkan sinyal keluaran. Selanjutnya, untuk cara kerja transistor BJT ini sendiri, yaitu di sini ada daerah B atau basis, dan di sini ada daerah C, daerah kolektor, dan di sini ada daerah E yaitu emitor. Dan di sini ada IC, IE, dan IB yaitu arus kolektor, ini arus basis, dan ini arus emitor. Ini panah ini sendiri adalah arah arusnya. Nah, untuk pada saat basis ini dialiri arus dengan jumlah yang besar, maka yang akan terjadi
pada kolektor ini juga akan mengaliri arus ke emitor dengan jumlah yang besar. Untuk sebaliknya, saat basis ini dialiri dengan arus yang kecil, maka yang akan terjadi pada kolektor ke emitor juga akan mengaliri arus dengan jumlah yang kecil. Selanjutnya, untuk pengaplikasian transistor BJT sendiri ini seperti tadi yang di depan ya. Untuk pengaplikasiannya biasa umumnya digunakan pada saklar dan juga penguat sinyal. Untuk saklar sendiri, transistor BJT ini dapat digunakan sebagai saklar elektronik untuk mengontrol aliran arus dan tegangan. Sebagai saklar elektronik dengan dua kondisi utama, yaitu on atau aktif dan off itu non-aktif. Di penguat sinyal sendiri ini, transistor BJT dapat digunakan sebagai penguat sinyal karena kemampuannya untuk menguatkan arus dan tegangan baik pada audio maupun radio. Nah, selanjutnya ini ada contoh pengaplikasiannya pada rangkaian saklar ya. Nah, pada basis transistor ini saat tidak dialiri tegangan, maka transistor ini dalam keadaan nonaktif atau off. Dan ini pada kolektor tidak ada arus yang mengalir ke emitor. Sehingga yang terjadi pada lampu LED ini, pada lampu LED di rangkaian ini tidak menyala atau mati karena tidak ada aliran listrik yang mengalir pada LED. Lalu saat basis transistor ini dialiri tegangan, maka yang terjadi pada transistor ini akan aktif atau on. Dan akan ada arus yang mengalir dari kolektor menuju ke emitor. Sehingga yang terjadi pada lampu LED pada rangkaian ini akan menyala atau aktif ya, karena ada aliran listrik yang mengalir pada LED. Selanjutnya di sini ada contoh latihan soal. Pada gambar rangkaian ini tertera VCC sama dengan 10 volt, RC-nya sama dengan 100 ohm, dan RE-nya adalah 400 ohm. Di sini kita akan mencari IC jika VBB 6 volt dan VBB-nya 8 volt. Langsung saja kita kerjakan. Berarti diketahui VCC sama dengan 10 volt, RC sama dengan 100 ohm, RE sama dengan 400 ohm. Lalu kita mencari IC jika VBB yang 6 volt dulu. VBB dengan 6 volt. Nah, jika
kita mendapatkan soal dan perintahnya disuruh mencari IC, kita cukup mencari IE nya saja karena nilai IE dan IC itu sama. VPB kurangi VPE sama dengan VE. Nah, VE sama dengan VPB nya adalah 6 volt 6 dan VPE nya 0,7 sama dengan 5,3 volt. Lalu kita mencari E nya. I E R E. Nah, IE sama dengan VE per RE. Berapa VE nya? VE nya adalah 5,3 per RE nya adalah 400. Maka kita dapatkan 13,25 ampere. Lalu isinya sudah kita dapatkan sama dengan 13,25 ampere. Kenapa nilai IC sama dengan nilai E? Nah, karena nilai IC dan nilai E itu sama jumlah yang didapatkan. Lalu untuk yang VPB 8 volt seperti yang awal tadi, VPB dikurangi VPE sama dengan VE. Nah, VE nya adalah VPB nya adalah 8 volt dikurangi 0,7 sama dengan 7,3. VE untuk mencari IE nya dengan VE per RE sama dengan VE nya adalah 7,3 per RE nya 400 ohm. Didapatkan 18,25 mA. Lalu isinya adalah 18,25 mA. Didapatkan nilainya sama. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.